Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Ireng, tempat di mana cerita-cerita gelap, misteri dan kisah nyata yang tak terungkap akan kami hadirkan untuk kalian. Di sini, kita akan menyusuri kisah-kisah horor dari pelosok negeri, cerita tentang pesugihan, makhluk tak kasat mata, dan perjanjian yang membawa petaka. Percayalah, tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset kalian, dan siapkan diri untuk masuk ke dalam cerita. Karena sekali kalian mendengar kisah dari Candi Ireng, mungkin mereka juga akan mulai memperhatikan. Matahari pagi baru saja naik di ufuk timur. Cahaya keemasan perlahan menyinari alun-alun Pemalang, tempat yang setiap hari menjadi pusat kehidupan masyarakat. Pedagang kaki lima mulai menata dagangan, tukang becak bersiap menunggu penumpang, dan aroma makanan dari berbagai warung kecil mulai memenuhi udara. Di antara deretan pedagang itu, ada satu gerobak tua yang berdiri agak menyendiri. Gerobak itu milik Pak Darno. Catnya sudah pudar. Kayunya mulai lapuk di beberapa bagian, dan roda sebelah kiri sering macet jika didorong terlalu cepat. Di bagian atas ada payung besar berwarna biru yang sudah penuh tambalan. Jika hujan turun, air tetap saja merembes masuk. Namun disitulah sumber penghidupan Pak Darno. Soto babat. Waktu berlalu. Hari demi hari, minggu demi minggu. Kehidupan di sekitar alun-alun Pemalang kembali berjalan seperti biasa. Pedagang kembali berjualan, anak-anak bermain, orang-orang datang dan pergi. Semua tampak normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Gerobak yang sama, kehidupan yang berbeda. Di sudut yang sama, gerobak soto babat Pak Darno masih berdiri. Catnya tetap pudar, payungnya masih penuh tambalan. Tidak ada yang berubah secara fisik. Namun, yang berubah adalah orang di baliknya. Pak Darno kembali ke nol. Kini dagangannya tidak lagi ramai, tidak ada antrian panjang, tidak ada kerumunan, kadang hanya 1-2 pembeli. Bahkan ada hari di mana ia tidak mendapat pelanggan sama sekali. Namun anehnya, Pak Darno tidak lagi merasa tertekan. Ia tetap melayani setiap pembeli dengan senyum, pelan, tulus, ketenangan yang ditemukan. Suatu pagi, seorang pelanggan lama datang. Ia duduk sambil memperhatikan Pak Darno. "Pak, dulu sotonya ramai sekali ya?" Pak Darno hanya tersenyum. "Iya, dulu. Sekarang kok sepi?" Pak Darno mengaduk kuah sotonya perlahan. "Sekarang saya lebih tenang." Pelanggan itu mengernyit, tidak mengerti, namun tidak bertanya lebih jauh. Keluarga yang kembali utuh. Di rumah, keadaan jauh lebih baik. Rini sudah kembali seperti dulu. Ceria, sehat, tawa kecilnya kembali mengisi rumah. Bu Sari juga terlihat lebih tenang. Meski hidup sederhana, namun hati mereka tidak lagi dipenuhi rasa takut. Luka yang tidak terlihat. Namun bagi Pak Darno, tidak semuanya benar-benar selesai. Tubuhnya tidak pernah kembali seperti dulu. Ia sering merasa lelah, cepat lemas, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia tahu, itulah harga yang harus ia bayar. Bayangan masa lalu. Suatu malam, Pak Darno duduk sendiri di depan rumah. Angin berhembus pelan, langit gelap. Ia menatap ke arah kejauhan, dan tanpa sadar, pikirannya kembali ke malam itu. Malam di bawah pohon besar, malam saat ia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Penyesalan yang tak terhapus. "Aku yang membawa semua ini," bisiknya. Ia menutup wajahnya. Air mata perlahan jatuh. Ia menyesal, sangat menyesal. Namun ia juga sadar, penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Kunjungan yang tak terduga. Suatu hari, seorang pria muda datang ke gerobaknya. Penampilannya sederhana, namun wajahnya terlihat gelisah. "Pak, saya dengar dulu jualan Bapak pernah sangat ramai." Pak Darno terdiam. Ia menatap pria itu. "Ada apa?" Pria itu mendekat. "Saya ingin seperti itu." Godaan yang berulang.
Pak Darno langsung mengerti. Ia pernah berada di posisi itu. Terdesak, putus asa, mencari jalan pintas. "Kenapa?" tanya Pak Darno. "Saya butuh uang cepat." Jawaban yang sama, alasan yang sama. Peringatan yang jujur. Pak Darno menghela napas panjang. Ia menatap pria itu dalam-dalam. "Jangan cari jalan itu." Pria itu terkejut. "Kenapa, Pak?" Pak Darno terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Karena harga yang harus kamu bayar tidak sebanding. Cerita yang tidak semua orang percaya." Pria itu mengernyit. "Memangnya apa yang terjadi?" Pak Darno menatap ke arah panci sotonya. Kuahnya bergoyang pelan, dan sesaat ia seperti melihat bayangan hitam di dalamnya. Namun ia mengabaikannya. Ia kembali menatap pria itu. "Saya hampir kehilangan segalanya." Pria itu terdiam, wajahnya berubah. "Benarkah?" Pak Darno mengangguk. "Kalau kamu masih punya pilihan, jangan ambil jalan itu." Suasana menjadi hening. Pria itu berpikir lama. Lingkaran yang terputus. Akhirnya, pria itu berdiri. "Terima kasih, Pak." Ia pergi, meninggalkan Pak Darno. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Bayangan terakhir. Suatu malam, saat menutup gerobak, Pak Darno kembali melihat sesuatu. Di kejauhan, dekat pohon besar itu ada bayangan hitam. Diam, mengawasi. Namun kali ini, Pak Darno tidak takut. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik. Akhir yang tidak benar-benar berakhir. Karena ia tahu, beberapa hal tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu. Pesan yang tertinggal. Cerita Pak Darno menjadi bisik-bisik di masyarakat. Sebagian percaya, sebagian tidak. Namun bagi yang pernah mengalami, mereka tahu bahwa kekayaan instan selalu memiliki harga. Dan seringkali, harga itu terlalu mahal. Penutup yang menggugah. Kini, Pak Darno tetap berjualan di alun-alun, dengan gerobak sederhana, dengan hidup yang sederhana, namun dengan hati yang lebih tenang. Dan setiap kali seseorang bertanya tentang rahasia kesuksesan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Rezeki yang baik tidak datang dari jalan gelap." Kalimat terakhir yang menghantui. Dan di malam-malam tertentu, saat angin berhembus lebih dingin dari biasanya, sebagian orang mengaku masih melihat bayangan hitam itu berdiri di bawah pohon besar, menunggu, mencari orang. Malam Jumat itu datang lebih cepat dari yang Pak Darno bayangkan. Sejak pertemuannya dengan lelaki tua di bawah pohon besar di alun-alun Pemalang, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Siang hari, ia tetap berjualan seperti biasa, tapi perhatiannya sering hilang. Tangannya bekerja, tapi pikirannya melayang. Sesekali ia menyentuh benda kecil yang dibungkus kain hitam di dalam gerobaknya. Benda itu masih terasa dingin, tidak seperti benda biasa. Dan entah kenapa, sejak benda itu ada di gerobaknya, ia merasa seperti tidak pernah benar-benar sendirian. Tanda-tanda awal. Hari itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Seorang pembeli datang lebih awal dari biasanya. "Pak, sotonya 1." Lalu 1 lagi datang. Kemudian 2. Lalu 5. Dalam waktu singkat, gerobak Pak Darno mulai dikerumuni pembeli. Ia sampai kewalahan. Padahal biasanya 1 jam saja belum tentu ada yang datang. "Wah, baru pertama coba enak banget, Pak," kata seorang pemuda. "Kuahnya beda ya, Pak, gurih banget," ujar yang lain. Pak Darno hanya tersenyum kaku. Padahal ia tidak mengubah apapun. Resepnya sama, cara memasaknya sama, tapi rasa sotonya, entah kenapa, memang terasa berbeda. Lebih kuat, lebih nendang, dan anehnya, aroma dari panci sotonya seperti lebih tajam dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang ikut bercampur. Keganjilan yang tak terjelaskan. Siang itu saat sedang melayani pembeli, Pak Darno sempat melihat sesuatu. Di pantulan tutup panci yang mengkilap, seperti ada bayangan hitam berdiri di belakangnya. Ia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya pembeli yang duduk makan. Pak Darno menelan ludah. Perasaan saja, gumamnya. Namun perasaan itu tidak hilang. Persiapan ritual. Menjelang sore, dagangan Pak Darno habis lebih cepat dari biasanya. Ia pulang dengan perasaan campur aduk.
Senang karena dagangannya laris, namun juga takut karena ia tahu ini bukan hal biasa. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar. Ia membuka kain hitam itu. Benda kecil itu masih di dalamnya. Diam, namun entah kenapa terasa seperti hidup. Pak Darno segera menutupnya kembali. Malam ini, ia harus melakukan ritual pertama. Ia teringat kata-kata lelaki tua itu. Kembang 7 rupa, kepala ayam, dan dupa. Dengan langkah cepat, ia keluar rumah. Ia membeli semua yang dibutuhkan. Tangannya sedikit gemetar saat memegang kepala ayam yang masih berbau amis. Pagi itu, matahari baru saja muncul di langit alun-alun Pemalang. Seperti biasa, Pak Darno sudah bersiap dengan gerobaknya. Namun ada yang berbeda. Sejak ritual malam Jumat itu, ia merasa tubuhnya lebih lelah dari biasanya. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan pikirannya seperti belum benar-benar kembali. Semalaman, ia tidak bisa tidur. Bayangan sosok hitam bermata merah itu terus menghantui kepalanya. Namun hidup harus tetap berjalan. Ia tetap harus berjualan. Awal perubahan. Dengan langkah pelan, Pak Darno mulai menata dagangannya. Panci diletakkan, kompor dinyalakan, kuah soto mulai dipanaskan. Namun saat tutup panci dibuka, aroma yang keluar membuatnya terdiam. Harumnya berbeda, lebih tajam, lebih menggoda. Bahkan ia sendiri merasa lapar hanya dengan mencium baunya. Padahal ia tidak menambahkan apa-apa. Kenapa baunya begini? Gumamnya pelan. Ia mengaduk kuah itu perlahan. Namun semakin diaduk, aroma itu semakin kuat. Pembeli pertama. Belum lama ia membuka dagangan, seorang pria datang menghampiri. "Pak, sotonya 1 ya?" Pak Darno mengangguk. Ia mulai menyajikan soto seperti biasa. Namun saat pria itu mencicipi, ekspresinya berubah. Matanya melebar. "Wah, enak banget, Pak." Pak Darno hanya tersenyum kaku. "Beda banget ini, Pak. Saya belum pernah makan soto seenak ini." Pak Darno mulai merasa aneh. Antrian yang tidak biasa. Beberapa menit kemudian, datang 1 pembeli lagi. Lalu 2, lalu 5. Dan dalam waktu singkat, gerobak Pak Darno dipenuhi orang. Antrian mulai terbentuk. Orang-orang berdiri menunggu giliran. Suasana yang biasanya sepi, kini menjadi ramai. Sangat ramai. "Pak, cepat ya. Saya 2 mangkuk. Tambahin babatnya, Pak." Suara pelanggan bersahutan. Pak Darno sampai kewalahan. Tangannya bergerak cepat, hampir tanpa henti. Keringat mengucur deras. Namun anehnya, ia tidak merasa lelah seperti biasanya. Seperti ada tenaga lain yang membantunya. Rasa yang tidak wajar. Setiap orang yang makan sotonya memberikan reaksi yang sama. Terkejut, ketagihan. Ini bukan soto biasa. Kayaknya ada rahasia khusus ya, Pak. Pak Darno hanya tersenyum. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Karena ia tahu tidak ada yang berubah dari masakannya. Bayangan di balik keramaian. Di tengah keramaian itu, Pak Darno kembali melihat sesuatu. Di sela-sela kerumunan pembeli, ia melihat sosok hitam berdiri di belakang gerobaknya. Diam, mengawasi. Matanya merah, menyala. Pak Darno langsung memalingkan wajah. Nafasnya menjadi tidak beraturan. "Tenang, ini cuma perasaan," bisiknya. Namun saat ia melihat lagi, sosok itu masih di sana. Tidak bergerak, gangguan halus. Saat ia sedang menuang kuah, tangannya tiba-tiba terasa didorong. Kuah hampir tumpah. Pak Darno terkejut. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Namun ia merasakan sesuatu. Seperti ada yang ikut mengatur gerakannya. Bisikan di telinga. Di tengah kebisingan pelanggan, tiba-tiba ia mendengar suara. Sangat pelan, namun jelas. "Teruskan." Pak Darno membeku sejenak. Suara itu, ia kenal. Suara sama saat ritual. Ia menelan ludah, dan tanpa sadar, ia terus melayani pelanggan. Uang yang mengalir deras. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dagangan Pak Darno habis sebelum siang. Ia berdiri terdiam di depan gerobaknya. Tidak percaya. Ia membuka kotak uang. Isinya penuh.
Lebih banyak dari biasanya, jauh lebih banyak. Tangannya gemetar saat menghitung. Ini benar-benar terjadi, bisiknya. Kebahagiaan yang tertunda. Saat pulang ke rumah, ia membawa uang itu. Bu Sari langsung terkejut. "Pak, ini banyak banget." Wajahnya berubah cerah. "Alhamdulillah, akhirnya laris juga." Ia tersenyum lebar. Sudah lama ia tidak melihat uang sebanyak itu. Namun Pak Darno tidak ikut tersenyum. Perasaan yang mengganjal. Malam itu saat makan bersama, Bu Sari terus bercerita dengan penuh semangat. "Kita bisa bayar sekolah Rini, bisa beli beras lebih banyak. Mungkin nanti kita bisa perbaiki rumah." Namun Pak Darno hanya diam. Ia tidak bisa menikmati kebahagiaan itu, karena di kepalanya terbayang wajah sosok hitam itu. Malam kedua yang lebih gelap. Malam itu, Pak Darno kembali tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur, menatap langit-langit. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah. Pelan, dari arah dapur. Tok, tok, tok. Pak Darno langsung bangun. Jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di pintu dapur, ia berhenti. Dan perlahan, ia melihat ke dalam. Penampakan yang menggetarkan. Di dalam dapur, ada sesuatu. Sosok hitam itu berdiri di dekat panci. Diam, seolah sedang melihat sesuatu. Pak Darno tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Sosok itu perlahan menoleh. Matanya merah, menatap langsung ke arah Pak Darno. Dan kemudian, sosok itu menghilang. Begitu saja. Ketakutan yang nyata. Pak Darno jatuh terduduk. Nafasnya terengah-engah. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan bukan sekedar mencari rezeki. Ia telah mengundang sesuatu. Sesuatu yang kini masuk ke dalam rumahnya. Efek pada lingkungan. Keesokan harinya, beberapa pelanggan mulai berbicara. "Semalam saya mimpi aneh setelah makan soto itu. Saya lihat bayangan hitam di dapur. Saya jadi merinding." Pak Darno mendengar semua itu. Namun ia pura-pura tidak tahu. Kecanduan pelanggan. Anehnya, meski merasa takut, para pelanggan tetap datang. Bahkan semakin banyak. Seolah-olah mereka tidak bisa berhenti. Soto itu seperti memanggil mereka. Akhir bab yang mencekam. Sore itu, saat menutup gerobaknya, Pak Darno melihat sesuatu sekali lagi. Di dalam panci yang sudah kosong, ada bayangan wajah. Hitam, dengan mata merah menyala. Pak Darno langsung menjatuhkan tutup panci. Tangannya gemetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Bukan karena miskin, tapi karena apa yang kini menempel ada hidupnya. Sejak hari itu, kehidupan Pak Darno berubah drastis. Setiap pagi, gerobak soto babatnya selalu diserbu pembeli. Antrian mengular bahkan sebelum ia benar-benar siap berjualan. Orang-orang datang dari berbagai tempat, bukan hanya dari sekitar alun-alun Pemalang, tapi juga dari luar daerah. Nama soto babat Pak Darno mulai dikenal. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang perlahan mulai menampakkan dirinya. Awal keanehan pelanggan. Beberapa hari setelah dagangannya ramai, seorang pelanggan datang dengan wajah pucat. Ia duduk pelan di depan gerobak. "Pak, saya mau soto 1. Pak Darno mengangguk. Namun saat menyajikan soto, ia memperhatikan wajah pria itu. Matanya cekung, kulitnya pucat, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Pak Darno ragu. Pria itu tersenyum lemah. "Sejak makan soto di sini, saya jadi sering mimpi aneh, Pak." Pak Darno terdiam. "Mimpi apa?" Pria itu menunduk. "Saya lihat ada sosok hitam di dapur saya, berdiri di belakang saya." Tangan Pak Darno langsung berhenti. Namun pria itu tetap makan, lahap, seolah-olah ia tidak bisa menahan diri. Cerita yang sama. Hari demi hari, cerita serupa mulai bermunculan. Seorang ibu berkata, "Anak saya nangis terus tiap malam sejak makan di sini." Seorang remaja berkata, "Saya merasa kayak diikuti sesuatu." Seorang bapak tua berkata,
Saya lihat bayangan hitam di rumah saya. Semua cerita itu hampir sama. Selalu tentang sosok hitam. Selalu tentang rasa tidak nyaman setelah makan. Ketakutan yang dipendam. Pak Darno mendengar semua itu. Namun ia pura-pura tidak tahu. Ia terus berjualan, terus melayani pembeli. Karena ia tidak punya pilihan. Setiap kali ia mencoba berhenti, ia teringat suara itu. Kamu tidak bisa berhenti. Perubahan pada dirinya. Tidak hanya pelanggan, Pak Darno sendiri mulai merasakan perubahan. Tubuhnya sering lemas. Meski dagangannya laris, ia tidak pernah merasa benar-benar senang. Setiap malam, ia selalu terbangun karena satu hal, bisikan. Bisikan yang semakin jelas. Awalnya hanya samar, seperti suara angin. Namun lama-lama, semakin jelas. Darno, teruskan, jangan berhenti. Suara itu selalu datang di malam hari. Dekat, sangat dekat. Seperti di telinganya sendiri. Gangguan di rumah. Suatu malam, Bu Sari terbangun. Ia mendengar suara di dapur. Seperti ada yang membuka tutup panci. "Pak, itu suara apa?" bisiknya. Pak Darno langsung terdiam. Ia tahu suara itu. Ia pernah mendengarnya. "Tidak apa-apa, mungkin tikus," jawabnya mencoba tenang. Namun suara itu kembali terdengar. Klek, klek. Seperti seseorang sedang mengaduk sesuatu. Bu Sari mulai takut. "Pak, coba lihat." Dengan berat hati, Pak Darno bangkit. Penampakan yang disaksikan bersama. Perlahan, ia berjalan menuju dapur. Langkahnya pelan. Jantungnya berdegup kencang. Saat sampai di pintu, ia berhenti. Dan perlahan, ia mengintip ke dalam. Di sana, ada sesuatu. Sosok hitam itu berdiri di depan panci. Tangannya seperti sedang mengaduk, namun tidak jelas. Bentuknya kabur, seperti bayangan, namun nyata. Pak Darno langsung mundur. Wajahnya pucat. "Kenapa, Pak?" tanya Bu Sari. Pak Darno tidak bisa menjawab. Kebenaran yang disembunyikan. Sejak malam itu, Bu Sari mulai merasa ada yang tidak beres. Rumah mereka terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Dan kadang, ia merasa seperti diawasi. "Pak, sebenarnya ada apa?" tanya Bu Sari suatu malam. Pak Darno terdiam lama. Ia ingin jujur, namun ia takut. Akhirnya ia hanya berkata, "Tidak apa-apa." Namun hatinya dipenuhi rasa bersalah. Korban pertama. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Seorang pelanggan tetap Pak Darno jatuh sakit. Sakitnya aneh, tidak jelas penyebabnya. Ia sering berteriak di malam hari, "Keluarkan dia, keluarkan dia." Warga mulai membicarakannya. Sejak makan soto itu, dia berubah. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Pak Darno mendengar kabar itu, dan hatinya semakin gelisah. Rasa bersalah yang meningkat. Malam itu, Pak Darno duduk sendirian di depan rumah. Ia menatap ke arah jalan. Kosong, sunyi. Pikirannya penuh. "Apa ini semua salahku?" bisiknya. Ia teringat semua pelanggan, semua cerita aneh, semua kejadian. Dan satu hal yang pasti, semua itu mulai sejak ia melakukan ritual. Kemunculan yang lebih nyata. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Dingin, sangat dingin. Ia tidak berani menoleh. Namun suara itu kembali terdengar. "Darno." Kali ini sangat jelas. Ia perlahan menoleh. Dan di sana, sosok itu berdiri. Sangat dekat. Matanya merah, menyala di kegelapan. Ancaman yang nyata. "Jangan berhenti." Suara itu terdengar langsung di kepalanya. Bukan di telinganya, di dalam pikirannya. Pak Darno gemetar. Aku tidak kuat," bisiknya. Sosok itu mendekat. "Kau sudah memilih. Sekarang jalani." Udara menjadi sangat dingin.
Sekarang, jalani. Sosok itu menghilang, namun kata-katanya tertinggal. Hari-hari berlalu, namun bukan menjadi lebih baik. Justru, semakin gelap. Warung soto babat Pak Darno tetap ramai seperti biasa. Bahkan kini, semakin terkenal. Orang-orang rela datang dari jauh hanya untuk mencicipi rasanya. Uang terus mengalir. Setiap hari, kotak uangnya penuh. Namun anehnya, tidak ada kebahagiaan di wajah Pak Darno. Ketenangan yang hilang. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, rumah Pak Darno tidak lagi terasa seperti rumah. Dinding yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin, sunyi, mencekam. Bu Sari mulai sering terbangun di malam hari. Rini, anak mereka, juga berubah. Anak yang dulu ceria, kini sering diam, tatapannya kosong. Dan yang paling mengganggu, ia sering berbicara sendiri. Perubahan pada Rini. Suatu malam, Bu Sari mendengar suara dari kamar Rini. Pelan. Seperti sedang berbicara, ia membuka pintu perlahan. Rini, kamu belum tidur? Rini duduk di pojok kasur, membelakangi pintu. Iya Bu, sama siapa kamu ngomong? Rini diam sejenak, lalu menjawab, ada teman. Bu Sari langsung merinding. Teman siapa? Rini perlahan menoleh. Wajahnya datar. Yang suka ikut bapak, ketakutan yang mulai nyata. Bu Sari langsung mundur. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Namun Rini hanya diam. Ia kembali menghadap ke depan. Seolah-olah memang ada seseorang di depannya. Bu Sari tidak berani bertanya lagi. Ia langsung keluar dari kamar. Dan malam itu, ia tidak bisa tidur. Pengakuan yang terpendam. Keesokan harinya, Bu Sari akhirnya tidak tahan. Pak, sebenarnya ada apa? Pak Darno yang sedang makan terdiam. Rumah ini tidak seperti dulu. Rini berubah dan aku sering merasa seperti diawasi. Suara Bu Sari mulai bergetar. Pak Darno menunduk. Tangannya gemetar. Ia tahu semua ini karena dirinya. Namun ia masih tidak berani jujur. Tidak ada apa-apa, jawabnya pelan. Puncak keanehan. Beberapa hari kemudian, hal yang lebih mengerikan terjadi. Rini tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, namun lama-lama sakitnya semakin aneh. Tubuhnya panas, tapi dokter tidak menemukan penyebabnya. Ia sering mengigau, berteriak di malam hari. Jangan ambil aku, pergi. Bu Sari menangis. Pak, bawa ke dokter lagi. Pak Darno hanya diam, karena ia tahu ini bukan sakit biasa, kebenaran yang menyakitkan. Malam itu, Pak Darno duduk di samping Rini. Anaknya terbaring lemah. Nafasnya tidak teratur, matanya terpejam. Namun bibirnya terus bergerak, seperti berbicara dengan seseorang. Pak, aku takut. Suara Rini pelan. Pak Darno langsung menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Nak. Bapak di sini. Namun tiba-tiba, Rini membuka mata dan berkata dengan suara berbeda. Dia mau kamu bayar. Pak Darno langsung membeku. Pesan dari kegelapan. Siapa? Tanya Pak Darno dengan suara gemetar. Rini menatap kosong. Yang ikut Bapak. Dia bilang waktunya sudah dekat. Pak Darno mundur perlahan. Nafasnya memburu. Ini bukan suara anaknya. Ini sesuatu yang lain. Kemunculan yang mengancam. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip. Angin berhembus kencang, padahal semua jendela tertutup. Dan di sudut ruangan, sosok hitam itu muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Lebih besar, matanya merah, menyala terang. Pak Darno tidak bisa bergerak. Tuntutan yang nyata, waktunya membayar. Suara itu menggema. Tidak hanya terdengar, tapi terasa di dalam kepala. Pak Darno jatuh berlutut. Jangan anakku. Sosok itu mendekat. Kau sudah setuju. Ini harganya. Pak Darno menangis. Ambil saya saja. Jangan dia. Penolakan yang mustahil. Sosok itu berhenti, seolah mempertimbangkan. Namun kemudian tertawa. Suara tawanya mengerikan. Semua sudah ditentukan. Udara menjadi semakin dingin. Rini menjerit di tempat tidur. Tubuhnya kejang. Bu Sari menangis histeris. Pak, tolong Rini. Keputusasaan. Pak Darno tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa melihat anaknya menderita, dan ia tidak bisa menolong karena ia sendiri yang membawa ini semua. Penyesalan yang terlambat. Malam itu, Pak Darno keluar rumah. Ia berlari menuju alun-alun, menuju pohon besar itu. Nafasnya terengah-engah. Air matanya tidak berhenti. Saya mau berhenti. Saya mau keluar, teriaknya. Namun yang muncul
adalah sosok hitam itu. Jawaban yang mengerikan. Bisa. Suara itu terdengar. Pak Darno langsung menatap. Bagaimana caranya? Sosok itu mendekat. Ganti dengan nyawamu. Malam itu menjadi titik terendah dalam hidup Pak Darno. Ia berjalan pulang dari alun-alun Pemalang dengan langkah gontai. Kakinya terasa berat, pikirannya kosong, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata makhluk itu masih terngiang di kepalanya. Ganti dengan nyawamu. Angin malam berhembus dingin, jalanan sepi, lampu-lampu jalan tampak redup seperti hampir padam. Pak Darno tidak tahu harus berbuat apa, namun satu hal yang ia tahu, ia tidak ingin kehilangan anaknya. Rumah yang dipenuhi ketakutan. Saat sampai di rumah, suasana langsung terasa berbeda, lebih mencekam dari biasanya. Tangisan Bu Sari terdengar dari dalam. Pak Darno bergegas masuk. Di dalam kamar, Rini terbaring lemah. Tubuhnya berkeringat, nafasnya berat, dan matanya setengah terbuka, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat. "Pak, Rini makin parah," tangis Bu Sari. Pak Darno mendekat. Ia menggenggam tangan anaknya. Dingin, sangat dingin. Kata-kata yang menghancurkan. Tiba-tiba, Rini berbicara, pelan namun jelas. "Dia di sini." Pak Darno langsung menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, namun suasana menjadi semakin dingin. "Dia bilang, kamu harus bayar." Air mata Pak Darno jatuh. Ia tidak sanggup lagi menahan semua ini. Kemunculan yang tak terbantahkan. Lampu tiba-tiba redup, berkedip beberapa kali, dan di sudut ruangan, sosok hitam itu kembali muncul. Lebih jelas, lebih dekat, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Pak Darno. Bu Sari menjerit, "Apa itu?" Pak Darno tidak bisa menjawab, karena untuk pertama kalinya, Bu Sari juga melihatnya. Kebenaran yang tak bisa disembunyikan. "Pak, itu apa?" Suara Bu Sari gemetar. Pak Darno menunduk. Air matanya tidak berhenti. "Aku yang membawa itu ke rumah ini." Bu Sari terdiam. "Semua ini salahku." Dan akhirnya Pak Darno menceritakan semuanya. Tentang lelaki tua, tentang ritual, tentang perjanjian, tentang pesugihan. Reaksi yang menghancurkan. Bu Sari langsung terduduk lemas. "Pak, kenapa kamu lakukan itu?" Tangisnya pecah. "Kita memang susah, tapi bukan begini caranya." Pak Darno tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu, ia sudah terlambat. Harapan terakhir. Keesokan harinya, seorang tetangga datang berkunjung. Melihat kondisi Rini, ia langsung berkata, "Ini bukan sakit biasa." Pak Darno menatapnya. "Lalu apa?" Tetangga itu berpikir sejenak. "Kamu harus cari orang yang bisa bantu." "Siapa?" "Seorang ustadz atau orang pintar." Pak Darno langsung teringat satu nama. Seorang ustadz yang dikenal di daerah itu. Pertemuan dengan ustadz. Sore itu, Pak Darno mendatangi rumah ustadz tersebut. Rumahnya sederhana, namun suasananya terasa tenang, berbeda dengan rumahnya sendiri. Pak Darno mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Seorang pria paruh baya membuka pintu. Wajahnya tenang, tatapannya dalam. "Ada apa?" tanyanya lembut. Pak Darno langsung menunduk. "Saya butuh bantuan." Di dalam rumah, Pak Darno menceritakan semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Setiap detil, setiap kejadian, setiap kesalahan. Ustadz itu mendengarkan dengan tenang, tanpa memotong, tanpa menghakimi.
namun wajahnya semakin serius. Penjelasan yang membuka mata. Setelah selesai, Ustadz itu berkata pelan, "Yang kamu lakukan adalah perjanjian dengan makhluk yang tidak terlihat." Pak Darno menunduk. "Saya tahu, saya salah." Ustadz itu mengangguk. "Bukan hanya salah, tapi berbahaya. Apakah masih bisa diperbaiki?" Ustadz itu diam sejenak, lalu berkata, "Bisa, tapi tidak mudah. Harga yang harus dibayar. Makhluk seperti itu tidak memberi tanpa mengambil." Pak Darno mengangguk. "Saya sudah diberitahu." Ustadz itu menatapnya, dan sekarang dia menagih. Pak Darno mengekalkan tangan. "Dia mau anak saya." Ustadz itu menarik nafas dalam. "Karena itu yang paling berharga bagimu." Kalimat itu membuat Pak Darno semakin hancur. Jalan untuk melawan. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Darno. Ustadz itu menjawab, "Kamu harus memutus perjanjian itu." "Bagaimana caranya?" "Dengan menghadapi langsung apa yang kamu panggil." Pak Darno terdiam. Ia tahu itu berarti kembali ke tempat itu. Risiko yang besar. "Namun ingat," lanjut Ustadz itu, "kalau kamu gagal, bukan hanya anakmu yang hilang. Lalu, bisa jadi seluruh keluargamu." Pak Darno menelan ludah, namun ia tidak punya pilihan. Tekad yang terbentuk. "Saya akan lakukan," ucap Pak Darno. Ustadz itu menatapnya. "Apapun yang terjadi?" Pak Darno mengangguk. "Apapun," karena baginya keluarga adalah segalanya. Persiapan melawan kegelapan. Ustadz itu kemudian memberikan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit di atas alun-alun Pemalang tertutup awan tebal. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya gelap dan angin dingin yang berhembus tanpa henti. Pak Darno berdiri di depan rumahnya. Ia menatap ke arah jalan. Sunyi. Namun di dalam hatinya, badai sedang terjadi. Ini adalah malam penentuan. Malam di mana ia harus menghadapi semua yang telah ia buat sendiri. Perpisahan yang berat. Sebelum pergi, ia masuk ke kamar. Rini terbaring lemah. Nafasnya masih berat. Busari duduk di sampingnya. Matanya sembab karena menangis. Pak Darno mendekat. Ia menggenggam tangan anaknya. "Bapak janji, kamu akan sembuh," bisiknya. Air matanya jatuh. Ia lalu menoleh ke Busari. "Jaga Rini." Busari mengangguk pelan, namun matanya penuh ketakutan. "Pak, hati-hati." Pak Darno tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Lalu, ia keluar dari rumah. Langkah menuju tempat terlarang. Jalan menuju alun-alun terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah Pak Darno berat. Namun kali ini, ia tidak datang dengan harapan. Ia datang dengan tekad. Tekad untuk mengakhiri semuanya. Saat ia sampai, tempat itu sudah menunggu. Pohon besar itu berdiri diam, gelap, sunyi, namun terasa hidup. Kehadiran yang menyambut. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat hening, dan perlahan sosok itu muncul. Dari balik pohon, lebih besar dari sebelumnya, lebih pekat, matanya merah menyala terang di kegelapan. "Kau datang?" Suara itu menggema. Tanpa rasa takut, Pak Darno berdiri tegak. Ia tidak mundur, tidak seperti sebelumnya. "Iya, aku datang untuk mengakhiri ini." Sosok itu diam sejenak, seolah terkejut. Lalu tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh alun-alun. Penolakan yang menggetarkan. "Kau tidak bisa." Pak Darno menggenggam tangan. "Aku tidak peduli. Aku mau berhenti." Angin tiba-tiba berputar. Daun-daun beterbangan. Tanah bergetar halus. Tekanan dari kegelapan. Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya membuat udara semakin berat.
Kau sudah memberi persetujuan. Suaranya semakin dalam. Kau sudah menerima. Pak Darno menggertakkan gigi. Dan sekarang aku menolak. Benturan energi yang tak terlihat. Tiba-tiba, Pak Darno merasa tubuhnya terdorong. Keras. Ia jatuh ke tanah. Nafasnya tercekak. Seperti ada tekanan yang menindih tubuhnya. Ia mencoba bangkit. Namun sulit. Pertarungan batin. Di dalam kepalanya, suara itu kembali terdengar. Menyerah saja, kau tidak akan menang. Namun Pak Darno menutup telinganya. Tidak, aku tidak akan menyerah. Ia mencoba berdiri. Pelang, meski tubuhnya terasa berat. Bantuan yang tak terlihat. Di kejauhan, suara doa terdengar. Pelan, namun jelas. Itu suara Ustaz. Dari rumahnya. Suara itu seperti memberi kekuatan. Pak Darno mulai merasa lebih ringan. Amarah makhluk itu. Sosok hitam itu mengamuk. Siapa yang berani? Mengganggu. Angin berputar semakin kencang. Debu beterbangan. Pohon bergoyang keras. Serangan yang lebih kuat. Tiba-tiba, Pak Darno terpental ke belakang. Tubuhnya menghantam tanah. Keras. Ia mengerang kesakitan. Namun ia tetap bangkit. Aku tidak akan berhenti. Titik terlemah manusia. Sosok itu mendekat lagi. Kau lemah. Kau manusia. Kau akan kalah. Pak Darno menatapnya dengan mata penuh air mata. Memang, aku lemah. Tapi aku punya sesuatu yang tidak kamu punya. Sosok itu diam. Kekuatan seorang ayah. Aku punya keluarga. Kalimat itu menggema. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu seperti mundur sedikit. Puncak pertarungan. Pak Darno berdiri tegak. Meski tubuhnya penuh luka. Meski nafasnya tidak beraturan. Aku tidak akan biarkan kamu ambil anakku. Angin tiba-tiba berhenti. Semua menjadi sunyi. Perubahan arah. Sosok itu menatapnya lama. Matanya menyala lebih terang. Kau siap kehilangan segalanya? Pak Darno tidak ragu. Iya. Pengorbanan dimulai. Tiba-tiba, cahaya samar muncul di sekitar Pak Darno. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah. Seperti ada sesuatu yang diambil. Namun ia tidak melawan. Ia hanya berdiri. Menerima. Jeritan terakhir kegelapan. Malam itu, suasana alun-alun Pemalang terasa berbeda. Tidak seperti biasanya. Lampu-lampu jalan memang masih menyala, tapi cahayanya tampak lebih redup. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang merayap sampai ke tulang. Pak Darno berdiri beberapa meter dari pohon besar itu. Langkahnya terhenti. Dadanya berdebar kencang. Ia melihat sosok lelaki tua itu sudah berdiri di sana, seperti sedang menunggunya sejak tadi. Diam, tidak bergerak. Namun tatapannya tajam, lurus ke arah Pak Darno. Seolah-olah ia sudah tahu, Pak Darno pasti akan datang. Pertemuan kedua. Kenapa berhenti? Suara lelaki itu memecah keheningan. Pak Darno tersentak. Ia tidak sadar sejak kapan lelaki itu mulai berbicara. Pelan-pelan, ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. "Saya datang," ucap Pak Darno gugup. Lelaki itu tersenyum tipis. "Bagus, berarti kamu sudah siap." Pak Darno menelan ludah. "Siap untuk apa?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan memutar mengelilingi Pak Darno perlahan. Langkahnya ringan, tapi entah kenapa terdengar jelas di telinga. "Kamu lelah hidup susah, kan?" Pak Darno diam. Setiap hari kerja keras, tapi hasilnya tidak pernah cukup. Kata-kata itu seperti membaca isi hatinya. Pak Darno menunduk. "Anakmu butuh biaya sekolah. Istrimu mulai kehilangan harapan." Pak Darno menggenggam tangan. Dadanya terasa sesak. "Cukup," ucapnya pelan. Namun lelaki itu terus berbicara. "Dan kamu mulai merasa gagal sebagai kepala keluarga." Kalimat itu menghantam tepat di hatinya.
Pak Darno menatap lelaki itu. Matanya mulai berkaca-kaca. "Apa yang sebenarnya kamu mau dari saya?" Penawaran yang menggiurkan. Lelaki itu berhenti berjalan. Ia berdiri tepat di depan Pak Darno. Jarak mereka sangat dekat, terlalu dekat. "Aku tidak mau apa-apa darimu," katanya pelan. Pak Darno menggernyit. "Lalu, kenapa bantu saya?" Lelaki itu tersenyum. Senyum yang semakin membuat bulu kudut berdiri. "Aku hanya memberi jalan." "Jalan apa?" "Jalan untuk mendapatkan semua yang kamu inginkan." Pak Darno terdiam. Pikirannya mulai kacau. Daganganmu akan laris, uangmu akan banyak, hidupmu akan berubah. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan masuk ke pikirannya. Tapi suara Pak Darno bergetar. "Tidak mungkin gratis." Lelaki itu tertawa kecil. "Tentu saja tidak." Kebenaran mulai terungkap. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun pohon bergesekan. Suasana semakin mencekam. "Ini bukan cara biasa," lanjut lelaki itu. Pak Darno mulai merasa tidak nyaman. Ini pesugihan." Kata itu membuat Pak Darno langsung mundur satu langkah. "Pesugihan?" Suaranya melemah. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang itu. Cerita orang kaya mendadak tapi dengan cara yang tidak wajar. Cerita tentang perjanjian dengan makhluk tak kasat mata. Cerita yang selalu berakhir buruk. "Tidak, saya tidak mau," ucap Pak Darno cepat. Ia berbalik hendak pergi. "Namun, kalau kamu pergi sekarang, hidupmu akan tetap seperti ini." Langkah Pak Darno terhenti. Kalimat itu seperti menahan kakinya. "Kamu akan tetap miskin, tetap kesulitan, dan suatu saat kamu akan kehilangan semuanya." Pak Darno tidak bergerak. Nafasnya berat, pikirannya berperang. Godaan yang semakin kuat. Bayangkan, suara lelaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. Pak Darno menutup mata. "Warungmu penuh pembeli." Ia mulai membayangkan. Uangmu tidak habis-habis. Ia melihat bayangan dirinya menghitung uang dalam jumlah banyak. Anakmu bisa sekolah tanpa khawatir. Wajah Rini muncul di pikirannya. Dan istrimu tersenyum bahagia. Pak Darno membuka mata. Dadanya naik turun. Godaan itu terlalu kuat. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya. "Syarat yang mengikat." Lelaki itu kembali tersenyum. Namun kali ini, senyumnya lebih lebar. Seolah-olah ia sudah menunggu pertanyaan itu. "Kamu hanya perlu mengikuti aturan." "Aturan apa?" "Setiap malam Jumat, kamu harus datang ke sini." Pak Darno mendengarkan dengan serius. "Membawa sesajen." "Apa saja?" "Kembang 7 rupa, kepala ayam, dan dupa." Pak Darno mengangguk pelan. Lalu, lelaki itu mendekat. Suaranya berubah lebih dalam. "Dan kamu harus memberikan makan kepada yang akan membantumu." Pak Darno merinding. "Yang akan membantu saya?" Lelaki itu menatapnya tajam. "Kamu tidak perlu tahu siapa, cukup lakukan saja." Keraguan terakhir. Pak Darno masih ragu. "Kalau saya tidak sanggup?" Lelaki itu langsung menjawab, "Kamu tidak bisa berhenti setelah memulai." Jawaban itu membuat suasana menjadi semakin berat. "Kenapa?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap ke arah pohon besar di belakangnya. Karena mereka tidak suka ditinggalkan. Pak Darno mengikuti arah pandang itu. Pohon itu terlihat lebih gelap dari sekitarnya, seperti menyimpan sesuatu. Perjanjian tak terlihat. "Tapi tenang saja," lanjut lelaki itu.
Selama kamu patuh, hidupmu akan enak. Pak Darno menunduk. Pikirannya kacau. Namun satu hal terus muncul di kepalanya. Keluarga. Ia tidak ingin anaknya putus sekolah. Ia tidak ingin istrinya terus menangis. Ia tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Perlahan, ia mengangguk. Saya mau. Tanda dimulainya segalanya. Begitu kata itu keluar, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat hening. Terlalu hening. Lelaki itu tersenyum puas. Bagus. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah benda kecil, dibungkus kain hitam. Pagi itu, suasana alun-alun Pemalang tidak seperti biasanya. Langit masih kelabu, seolah sisa malam belum benar-benar pergi. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang aneh untuk pagi hari. Beberapa warga yang biasa berolahraga mulai berdatangan. Namun, langkah mereka terhenti. Di bawah pohon besar itu, ada seseorang tergeletak. Tubuhnya kotor, bajunya penuh debu, tidak bergerak. Penemuan yang menggegarkan. Itu siapa?" tanya seorang warga. Beberapa orang mendekap, perlahan, dengan rasa was-was. Saat jarak semakin dekat, wajah orang itu mulai terlihat. "Pak Darno!" Salah satu warga langsung mengenalinya. Mereka segera mengangkat tubuhnya. Nafasnya masih ada, namun sangat lemah. Seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh tenaganya. Kabar sampai ke rumah Pak Darno. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke rumah Pak Darno. Bu Sari yang sedang duduk di samping Rini langsung panik. "Pak Darno ditemukan di alun-alun." Ia langsung berlari keluar tanpa berpikir panjang. Pertemuan yang mengharukan. Saat sampai di sana, ia melihat suaminya dibaringkan di pinggir jalan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. "Pak!" tangis Bu Sari pecah. Ia langsung memeluknya. Air matanya jatuh tanpa henti. Pak Darno membuka mata perlahan. Penglihatannya kabur, namun ia masih bisa melihat wajah istrinya. "Bu," suaranya sangat pelan. Pertanyaan yang menggantung. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Bu Sari sambil menangis. Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah pohon besar itu. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Kabar yang tak terduga. Tiba-tiba, seorang tetangga datang berlari. "Bu Sari, Rini sadar!" Bu Sari langsung menoleh, matanya membesar. "Benarkah?" "Iya, dia sudah bangun." Bu Sari tidak bisa menahan tangisnya. Ia langsung berdiri, menoleh ke Pak Darno. "Pak, Rini, sembuh." Air mata kelegaan. Pak Darno menutup mata. Air mata mengalir di pipinya. Tubuhnya masih lemah, namun hatinya sedikit lebih tenang. Pengorbanannya tidak sia-sia. Kembali ke rumah. Dengan bantuan warga, Pak Darno dibawa pulang. Rumah yang sebelumnya terasa mencekam, kini terasa berbeda. Lebih hangat, lebih ringan, seperti beban besar telah diangkat. Pertemuan dengan Rini. Saat masuk ke kamar, Rini sudah duduk di tempat tidur. Wajahnya masih pucat, namun matanya sudah kembali seperti dulu. "Pak," ucapnya pelan. Pak Darno langsung mendekat. Ia memeluk anaknya. Erat, sangat erat. "Maafkan Bapak," bisiknya. Rini hanya mengangguk. Ketenangan yang lama hilang. Bu Sari berdiri di samping mereka, menangis. Namun kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka merasakan ketenangan. Namun tidak sepenuhnya selesai. Meski begitu, Pak Darno tahu, ini belum sepenuhnya berakhir. Tubuhnya masih terasa aneh, sering lemas, seperti ada sesuatu yang hilang. Ia teringat kata-kata makhluk itu. "Kau siap kehilangan segalanya." Harga yang dibayar. Beberapa hari berlalu, warung soto Pak Darno kembali buka. Namun tidak seperti sebelumnya. Sepi, sangat sepi. Tidak ada antrian, tidak ada keramaian. Hanya beberapa pembeli yang datang.
kembali ke awal. Pak Darno berdiri di belakang gerobaknya, sama seperti dulu. Sederhana, sunyi. Namun kali ini, ia tidak merasa sedih. Ia justru merasa lega. Perubahan dalam dirinya. Kini ia mengerti, tidak semua yang terlihat indah adalah berkah. Kadang, itu adalah ujian, atau bahkan jebakan. Bayangan yang masih tersisa. Suatu sore, saat menutup gerobaknya, Pak Darno sempat melihat sesuatu. Di kejauhan, dekat pohon besar itu, seperti ada bayangan hitam. Sekilas, lalu hilang. Pak Darno terdiam. Rasa yang tidak akan hilang. Ia tahu, makhluk itu mungkin belum benar-benar pergi. Namun ikatan itu sudah putus, dan kali ini ia tidak akan kembali. Akhir yang penuh makna. Malam itu, Pak Darno duduk di depan rumah, bersama Bu Sari dan Rini. Angin berhembus pelan, namun tidak lagi terasa dingin. Ia menatap keluarganya dan tersenyum. Pelajaran yang mahal. Ia telah kehilangan banyak hal. Tenaga, kesehatan, hampir kehilangan anaknya. Namun ia juga Itulah kisah yang bisa kami bagikan malam ini. Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, atau memiliki cerita horor yang ingin diceritakan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Candi Ireng dengan cara like, subscribe, dan share ke teman kalian, agar semakin banyak yang tahu bahwa tidak semua cerita itu hanya sekedar cerita. Ingat, jangan pernah mencoba hal-hal yang berhubungan dengan dunia gelap, karena sekali kalian masuk, tidak semua bisa kembali. Saya pamit, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan hati-hati. Karena mungkin